Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Izzati wal Jalala, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam limpahan karunia dan nikmat dari kita tadi bangun pagi ya sampai dengan menjelang istirahat malam hari nantinya. Dan tentunya kita senantiasa berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala macam rangkaian aktivitas kita pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tiada lain yang kita harapkan melainkan kebaikan-kebaikan kita tersebut menjadikan buah pahala kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, teman-temanku, sahabat-sahabat surga yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, menjelang tidur tentunya ada adab-adab di agama kita yang mulia ini, adab-adab yang senantiasa dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya berbagai macam kegiatan yang kita lakukan seharian, dan pastinya itu semua juga berdasarkan kepada adab-adab dan pola-pola perilaku Islam, yang sehingga dengannya kita tidak mendapatkan faidah-faidah dunia saja, melainkan juga mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun menjelang istirahat malam, ada beberapa adab-adab sebelum tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan tentunya sebisa Anda mengingatnya, yang Anda amalkan dalam sehari-hari ya. Yang pertama itu adalah berwudu sebelum tidur ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci berwudu sebelum tidur, niscaya malaikat akan bersamanya di dalam dirinya, di dalam pakaiannya, dan menjaga melindunginya hingga pagi nanti. Nah, senantiasa hendaknya kita berwudu sebelum tidur sebagaimana wudu kita ketika hendak sholat. Kemudian yang kedua, sebelum kita tidur hendaknya kita berbaring ke arah kanan ya, berbaring ke sebelah kanan, karena Rasulullah itu ketika tidur beliau berbaring ke sebelah kanan dikarenakan hal ini memiliki dampak bagi medis maupun non medis. Dan tentunya kendati pun kita tidak mengetahui dampaknya secara medis, melainkan hanya sebagai contoh atau uswah mengikuti Rasulullah, maka itu sudah merupakan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan syafaat berkat melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu berbaring ke sebelah kanan pada lambung kanan ketika hendak tidur. Kemudian kita membaca doa-doa yang disunahkan, dan tentunya doa-doa ini adalah sangat banyak sekali ya. Membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian membaca surat Al-Muluk 29 ayat, maksudnya 30 ayat ya, surat Tabarakallazi dan seterusnya. Kemudian membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas atau Al-Mu'awwizatain, dan tentunya juga membaca ayat-ayat lainnya. Dan kemudian kita menengadahkan telapak tangan, lalu membaca ayat kursi, ditiup ke telapak tangan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dengan pelindungannya. Dan juga di antara doa-doa atau adab-adab wirid-wiridan yang kita amalkan sehari-hari, jika teman-teman perhatikan semua, bahwasanya wirid sebelum tidur ini cukup panjang doanya. Nah, karena apa? Karena ada ulama yang mengatakan bahwasanya penjagaan di malam hari itu sangat luar biasa ya. Kadang kita tidak tahu bahwasanya apakah ketika kita hendak tidur nanti, apakah kita akan diserang oleh binatang buas, atau akan diganggu oleh jin, atau bahkan maut menjemput kita. Oleh karenanya hendaknya kita senantiasa mawas diri, bersiap-siap membaca doa-doa tersebut. Dan jika kita tertimpa musibah ketika kita tidur, namun sebelumnya kita telah membaca wirid tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga diri kita, dan juga menjaga ruh kita. Kendati pun Allah harus mencabutnya ketika kita hendak tidur, semoga kita meninggal atau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan hendaknya kita berniat sebelum tidur, meniatkan diri untuk bangun sholat malam. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang ketika sebelum tidur lalu ia berniat untuk sholat malam, kemudian ia terluput, maka tentunya itu menjadi pahala baginya karena ia telah berniat.
dan usahakan mengerjakan sholat witir sebelum tidur 5 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 1 rakaat pun boleh. Karena witir ini merupakan suatu sunat muakkad yang derajatnya hampir mendekati wajib. Jadi dia di bawah wajib. Nah, Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Nah, hendaknya kita mengamalkan apa-apa yang telah Ana sampaikan kepada teman-teman, dan tentunya terkhusus buat Ana yang lebih dahulu, karena yang menyampaikan tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Semoga apa yang Ana sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang Ana mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.